ada yang mati, ada yang... Kakek, ada apa? Kakek jangan bikin aku takut. Siapa tolong kakekku? Tolong kalian selamatkan kakekku. Penumpang sakit? Adakah dokter yang bisa membantu? Aku putri keluarga Qin dari Kyoto, Dian Trasenyu. Siapa yang bisa menyelamatkan? Setelah itu, menjadi tamu terhormat keluarga. Penyakit kecil ini bukan masalah besar. Saya bisa. Nona Qin. Saya coba obati penyakit Tuan. Apakah kamu dokter? Keturunan keluarga tabib tradisional Liu di Kyoto, 3 generasi tabib istana. Oh, dokter ajaib Liu, berbakat di usia muda. Konon, apapun penyakitnya, di tangannya bisa sembuh dengan cepat. Tuan Liu, tolong selamatkan kakek saya. Ini, Tuan Liu, apakah penyakit kakek saya sangat serius? penyakit kakek Anda datang tiba-tiba, nadi sangat aneh. Jika tidak segera diobati, mungkin tak lama lagi yang tersisa. Pak Liu, kakek saya tadi baik-baik saja. Bagaimana bisa begini? Ini karena terlalu banyak khawatir. Jadi sakit karena kepikiran. Ada cara mengobatinya? Sakitnya kakek, saya tidak berani mengatakan bisa menyembuhkan. Namun, pasti bisa menemukan cara untuk meringankannya. Hanya saja, Jika Pak Liu menyembuhkan sakit kakek saya, Anda bisa mendapatkan mobil, rumah, atau jam tangan mewah dari keluarga Qin. Selain itu, akan memberikan juta dolar. jangan khawatir, Nona. Obat ini, ramuan rahasia keluarga Liu diwariskan turun-temurun. Berikan ini kepada Tuan agar kondisinya stabil. Setelah turun dari pesawat, saya bawa ke rumah sakit, bersama beberapa dokter barat akan melakukan operasi. Pasti bisa menyelamatkan nyawa Tuan. Obat ini benar-benar efektif? Saya jamin nama keluarga Lu. Obat ini adalah ramuan kerajaan yang diturunkan oleh leluhur saya, pasti efektif. Hah? Kalau leluhurmu dengar ini, mungkin dia akan marah sampai keluar dari peti mati. Nama baik keluarga Liu hancur di tanganmu hari ini. Kamu siapa? Berani bersikap sombong di depanku. Siapa aku tidak penting. Yang penting makan obat ini. Orang tua pasti mati. Apa yang dia bilang? Nona, anak ini hanya bikin keributan, jangan dipercaya. Pengemis desa berani meragukan aku, tahu apa soal ilmu pengobatan. Daripada dukun yang cuma tahu ambil uang dan mencelakai nyawa seperti kamu. Penyakit Tuan Besar bisa sembuh. Kamu sombong sekali. Saya, keturunan dokter kerajaan, meski semua dokter ahli bersatu, tetap tak bisa pastikan sembuh penyakit Tuan Besar. Kamu siapa sih? Kamu juga bisa Nona Bizer. Orang ini tidak bisa dipercaya. Dari desa mana tahu ilmu pengobatan? Menurut saya, Orang ini kuma tergoda olah bejada banyak hadaya yang Nona besar to work dan datang untuk menepu. Kamu juga belajar pengobatan, berguru pada... Guru saya adalah Xiayao Daoren. apa itu Xiayao Daoren? Belum pernah dengar. Hanya penipu jalanan saja. Pernah menyembuhkan penyakit sulit? Tentu saja. Saat di gunung, semua babi melahirkan dalam radius 10 li saya yang membantu persalinan. Sebelum turun gunung, keledai keluarga Liu diare, saya obati. Keledai. Berani membandingkan kakekku dengan hewan. Kamu tidak mau hidup lagi. Nona Bizer. Orang ini sering bicara tidak sopan. Tidak mengermati keluarga Qin. Apa yang saya katakan adalah benar. Aku bisa menyembuhkan sakit tuan tua. Pengalaman membantu lahirkan babi? Seorang dokter hewan berani bicara besar. Tuku. Keluarga Qin di ibu kota punya posisi apa? Berani lagi menghina keluarga Qin. Aku akan mengambilnya. Nona besar, beri tuan tua obat untuk menstabilkan kondisinya. Setelah turun dari pesawat, bawa tuan tua ke rumah sakit untuk perawatan. Baik. Jika obat ini tidak diminum, tuan besar bisa bertahan sampai turun pesawat. Jika minum obat ini, pasti muntah darah dan meninggal. Tuku. Kamu berulang kali mengganggu. Sebenarnya apa niatmu? Kalau menunda penyembuhan kakekku, aku akan membuatmu tak punya tempat beristirahat. Tak bisa melihat yang jelas. Jika kau tak mendengarkanku, kakek pasti mati. Pura-pura penteng. Kakek. Nona, cepat ambil keputusan. Kalau tidak beri obat, bisa terlambat. Cepat beri obat ke kakek. Berhasil. Lihatlah, itulah kekuatan obat rahasia keluarga Liu. HMPH. Dokter tak berguna yang ingin uang dan pujian.
Menurutku, kamu kesal karena melihat aku bergerak tenangkan penyakitnya, jadi marah tak dapat keuntungan, kan? Tuan Liu, kenapa kakek belum sadar? Nona, jangan khawatir, kondisi kakek sudah stabil. Setelah pesawat mendarat, saya akan membawa beliau ke rumah sakit untuk perawatan. Takutnya, kakek tak akan bertahan sampai saat itu. Anda berbicara tidak sopan, tapi saya tidak peduli. Sebaliknya Anda malah makin kurang ajar. Sekarang berani mengutuk kakek saya. Jika baik cara sembarangan, saya pastikan Anda takkan keluar hidup-hidup. Cepat pergi. Mengusirku sekarang. Jangan sampai kamu berlutut minta aku selamatkan kakekmu. Yang minta kamu itu cucumu. 3, 2, 1. Kakek. Kakek, apa yang terjadi dengan kakekku? Aku tidak tahu. Apa ini ulahmu? Kamu menggunakan obat yang salah dan memperburuk kondisi orang tua, sekarang menyalahkanku. Ini tidak mungkin. Obat ini obat rahasia warisan nenek moyang saya. Bisa palsu? Omong kosong obat rahasia tabib istana ini? Obat ini jelas dibuat dari urin anak laki-laki yang dicampur dengan pil empedu sapi. Jika Anda memakannya, Anda akan terkena serangan jantung. Air kencing anak laki-laki. Nona, dengarkan penjelasan saya. Berani menipu kakekku hingga minum air seni? Liu Chen, kamu sangat berani. Tidak, Nona. Aku lihat kamu mata duitan ingin hadiah keluarga Qin. Nona, kamu percaya padaku, kan? Penyakit kakekku, kamu benar-benar bisa menyembuhkan? Hanya perlu 3 kali tusukan, langsung. Aku yang salah menilai dulu, percaya pada dokter biasa, kurang hormat kepada Anda. Mohon Anda beri kesempatan, selamatkan kakekku. HMPH, barusan kamu bilang, Aku yang bodoh, tidak bisa lihat, mohon maafkan. tidak perlu bicara lagi, aku akan membuatmu tidak punya tempat untuk dikuburkan. Itu hanya sesumbar, Anda bisa menghukum sesuka hati. Mohon tolong sembuhkan kakek saya, jika mau menolong. Qin keluarga akan hadiah 1000 emas dan sebuah rumah mewah. Apapun permintaan Anda, selama Anda menyatakannya, keluarga Qin akan memenuhinya. Bangkitlah. Melihat ketulusanmu, hari ini aku akan membantumu. Aku ini kenapa? Kakek, akhirnya Anda bangun. Tabib, kakekku sudah bangun. Tabib, siapa nama Anda? Nama besar saya tak perlukan diubah. Saya Jiang Tian. Saya yang berbakat ini pastinya harus kerja di perusahaan yang terbesar dan terbaik. Tetapkan target kecil dulu, 2 miliar setahun. Hidup indah, aku datang. Apa? Nenek menyuruhku menikah dengan Tuan Huang? Aku tidak akan menikah. Apakah semua ini untukku? Tentu saja. Nenek, urusanku dengan Ruyan. Jangan khawatir, serahkan padaku saja. Aku pasti akan memastikan menikah ke keluarga Huang. Hahaha. Kalau begitu, sudah sepakat ya? Tentu. Dalam 10 hari, Ruyan akan masuk ke rumah Huang dan menikah dengan Tuan Muda Huang. Itu adalah keberuntungan Ruyan. Hahaha. Merayakan pernikahan keluarga Huang dan Liu. Saat itu, keluarga Huang menambah pesanan 10 yut sebagai mas kawin. Oh, Baiklah, aku ucapkan terima kasih untuk Ruyan. Aku tidak mau menikah. Ruyan, kamu mau apa di sini? Kalau aku tidak datang, takut nenek sudah menjual tanpa sepengetahuan. konyol. Apa sih yang kamu bicarakan? Aku ini kan demi kebaikanmu. Tuan Huang punya uang dan kekuasaan. Dia tampan dan berprestasi, dia pasangan yang tepat untukmu. Pasangan yang tepat. Dia punya banyak kekasih, menyuruhku menikah dengannya, kamu ingin mendorongku ke jurang. Menikahinya adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu rasa syukur. Aku lebih baik menikah, aku juga gak mau nikah sama kamu. Cuma kamu yang ada. Menyewa aku adalah keberuntungan kalian. Tunggu aja anak muda ini bawa kalian ke puncak. Waduh. Camus t'a eu dit Manaini? Seorang pengemis berani masuk ke sini. Aku cari kerjaan. Bos kalian keluar dan temui aku. Sombong sekali ya. Di sini bahkan petugas kebersihan kami lulusan universitas ternama. Kamu? Bersih-bersih tidak layak, apalagi ketemu bos kami. Kamu tahu siapa bos kami? Saya tidak peduli siapa bos kalian. Kalau bisa mempekerjakan saya, itu kehormatan buat dia. Ini grup Qin. Bos kami adalah orang terkaya di Kyoto.
Banyak orang menghabiskan uang untuk bertemu bos kami, tapi tetap tidak bisa. Dan kamu? Kamu mau bos keluar menemui kamu. Mimpi saja hahaha. Keluarga Qin. Apa itu Qin Shuang? Berani sebut nama nona besar. Anak muda, kamu sudah bosan hidup. Hei, kebetulan. Saya memang kenal nona besar kalian. Aku pergi terburu-buru sebelum dia belum membayar uang hutangnya padaku. Tepat sekali, kamu memanggil dan memberitahu Jiang Tian ada di sini. Biarkan dia membayarku uangnya. Ini putri tertua keluarga Qin. Dia akan berutang uang padamu. Jangan kasar. Sarankan keluar secepatnya, untuk menghindari penderitaan. Aku tidak ingin bercerita banyak, kau perlu menegur Qin Shuang. Nona, kita tidak di kantor. Walaupun dia ada, dia tidak punya waktu buat ketemu Ini cara Qin menyambut tamu? Qin kami. Tidak punya tamu yang seperti kamu. Dari jauh aja udah tercium bau miskin, beberapa hal. Mendekati pintu Qin saja, sudah bikin muak. Cepat pergi, sebelum kena batunya. Benar sekali. Beberapa hal mendekat saja sudah bikin muak. Ada bau menyebalkan Sokaya. Berani Camus menghina aku? Bukan hanya menghinamu, aku juga mau pukul kamu. Camus. Apa kamu? Ini tamparan buat mata butamu. Aku. Apa maksud aku? Tamparan ini karena kamu memanfaatkan aku. Bocah, kamu mau cari masalah. Apa yang kalian tunggu? Seront dia. Ada apa ini? Nona besar, tadi ada pengemis yang berani membuat keributan di tempat kita. Apa gunanya aku memelihara kamu? Kenapa orang berani membuat keributan di tempat kita? Maaf, Nona besar. Kamu bilang siapa yang bikin keributan? Pakaiannya compang-camping. Seorang anak desa. Siapa namanya? Zhang Tian. Apa yang kamu ketahui? Na Jiangtian. Beraninya dia mengatakan grup Qin berutang uang kepadanya? Kamu sangat berani. Berani menyinggung tamu terhormat Qin? Apa? Nona. Apakah Anda keliru? Orang itu hanyalah seorang pengemis yang bau. Orang yang tidak tahu menghargai. Mulai hari ini, kamu tidak perlu kerja lagi. Nona Qin, saya salah. Un gars c'est Yasuda Bekerja Lamadi Qin Compagnie. Mafkan c'est Yakali ini. Mengusirmu sudah meringankan bagimu. Menjengkelkan tamu kehormatan Qin, nyawamu tidak cukup menebusnya. Cepat pergi. Kakek, Jiang Tian adalah dokter ajaib yang menyelamatkan Anda di pesawat. Muda dan berbakat, benar-benar orang berbakat. Jika Zhang Hong bisa membuat orang tetap tinggal, Semua salah orang bodoh itu. Saya pasti pulang lebih awal sedikit. seluruh dokter di Kyoto tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Dia masih muda, tapi keahlian medisnya luar biasa. Tidak tahu belajar dari siapa. Ku dengar dia dari seorang tabib keliling. Semula kukira dia penipu. Kau menyebut tabib si... Tabib keliling, kakek. Kenapa? Puluhan tahun yang lalu, ada seorang tabib terkenal bernama tabib keliling. Keahlian medisnya sangat mahir, bisa menghidupkan kembali yang sudah mati dan menyembuhkan luka parah. Baru 20 tahun yang lalu. Saya mundur ke hutan. Jiang Tian Yuri Dawas Legendaris Xiaoyao? Jika ini benar, aku dapat mempertahankan orang ini di keluarga Qinku. Itu pasti akan membuat keluarga Qin saya semakin kuat. Kakek, saya akan membawa untuk menyelidiki dan menemukan Jiang Tian. Bagus. Bawa puluhan miliar dolar untuk mengundang. Undang dia untuk menikah ke dalam keluarga. Harus mempertahankan orang bijak ini di keluarga Qin. Guru menyuruhku turun gunung untuk berlatih tapi tidak bilang. Haus. Tapi tidak bilang manusia di bawah gunung ini begitu rumit, kapan aku bisa kumpulkan uang cukup untuk kembali ke gunung. Suami tidak bisa punya anak 3 juta, semoga orang baik bisa kembalikan mimpiku jadi ibu. 3 juta. Tidak subur, masalah kecil saja. Aku bisa tangani ini. Dapatkan 3 juta ini terlalu mudah. Kamu tidak subur. Camus Gilaya. Aduh. Cari uang memang susah banget. Mau cari uang gak susah, ada pekerjaan. Mau? Aku ini gak sembarangan orang bisa bayar. Gaji sebulan 10, Ini. 50 juta, 100 juta, mau gak? Gak masalah, jadi satpam atau bodyguard, tenagaku kuat. Jadi suamiku. Apa? Tidak masalah, jadi satpam atau penjaga, saya punya tenaga kok. Jadi suamiku. Kamu mau apa? Itu harganya berbeda, hanya jual keterampilan bukan diri.
pikir enak saja. Kamu mau, belum tentu. Lalu kamu mau apa? Aku ingin kamu pura-pura jadi suamiku, bantu hadapi keluargaku. Setahun kemudian, aku kasih 1 juta. Kita bagai. Kamu gak mencari alasan menikahiku untuk memanfaatkan kecantikanku, kan? Apa bercanda? Aku perlu membayar untuk Belum tentu seperti itu. putri besar keluarga Liu, wanita tercantik di Kyoto. Kamu ini pengemis kecil, siapa yang naik pangkat? Betul. Kamu memang gak sebanding denganku. Gak nyangka wajahmu begitu-begitu aja, tapi kamu tahu diri. Kamu. Tapi tenang aja, kamu gak perlu minder, aku gak akan merendahkanmu. Kamu setuju? Oke, setahun kemudian, kita cerai dan jalan masing-masing. Deal. Qu'attaquant l'agit. Ini siapa? Ini suami saya, Jiang Tian. Kakak, nggak boleh bercanda soal ini. Saya nggak bercanda, kami sudah ambil surat nikah. Kamu tinggalkan Huangshap hanya untuk menikahi orang seperti ini. Kamu kerja apa? Aku baru turun gunung, belum cari kerja. Baru turun gunung, bahkan tidak punya pekerjaan. Kamu bukan datang dari desa miskin, kan? Memang keluargaku tidak punya banyak uang. Orang tuamu kerjanya apa? Aku yatim piatu, besar bersama guru. Kakak. Bagaimana mungkin orang tanpa uang dan kekuasaan dibandingkan dengan Tuan Huang? Orang seperti ini bahkan tidak layak membawa sepatu keluarga Liu, apalagi menikah. Layak, kami sudah menikah. Liu Ruyan, kau buta hingga menikahi orang seperti ini. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nenek, kami sudah dapat sertifikat pernikahan, Anda tidak setuju pun terlambat. Sertifikat pernikahan bukanlah kontrak menjual diri. Bagaimana menikah, begitu pula bisa cerai. Kenapa kamu? Chengge, kamu kenal orang ini? Anak ini penepu. Beberapa hari lalu dia membuatku kehilangan muka depan Nona besar Qin. Salahmu tidak punya kemampuan, bisa salahkan. Aku tidak punya kemampuan. Keluarga Liu adalah keturunan pasti kamu yang pakai cara licik merusak urusanku. Pakai cara. Ingin tahu? Apa? Pakai keahlian medis yang ratusan kali lebih baik dari dokter buruk macam kamu. Kamu. Kamu apa? Aku belum bilang kamu itu cuma tukang tipu yang pakai nama tabib istana. Padahal kamu baik-baik saja, malah balik menyerang saya. Kalau bukan karena kamu ganggu, saya sudah bergabung dengan keluarga Qin. Yang bikin saya malu saya tidak permasalahkan. Sekarang malah mau menipu keluarga Liu. Saran batalkan pernikahan, cepat pergi. Daripada nanti susah. Karena aku sudah menikah, aku tidak akan bercerai mudah. Tidak ada gunanya kalian. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Huang untuk alatmu mendekati pejabat. Sudah cukup. Aku tidak meminta persetujuanmu. Aku hanya memberitahu. Pulang dan bersiaplah untuk segera menikah dengan keluarga Huang. Nyonya tua. Sepupu. Ini adalah suami pilihan nenek besar untukmu. Di ibu kota, banyak yang ingin menikah dengan Tuan Muda Huang secepatnya. Kalau Tuan Muda Huang baik, kenapa tidak menikah Kamu. Kak, kok kamu ngomong gitu? Di Kyoto kan banyak yang iri sama keberuntunganmu. Keberuntungan buatmu, mau gak? Aku, demi kebaikanmu? Demi kebaikanku? Kamu mau dorong aku ke lubang api keluarga Huang? Wanita sekitar Huang Junlang kurang? Mana ada yang punya akhir bagus? Keluarga Huang meskipun lubang api, tapi lubang api yang kaya raya. Lebih baik daripada anak ini, gak punya kuasa dan kekayaan. Nikah dia, benar masuk lubang api. Walaupun seorang pengemis, jauh lebih baik daripada Huang Junlang. Cukup. Ruyan. Kamu menikah dengan Tuan Muda Huang, menjadi nyonya muda keluarga Huang. Tentu akan hidup makmur, juga mengangkat status keluarga Liu kita menjadi keluarga besar di ibu kota. Itulah tujuan kalian. Memelihara aku lebih dari 20 tahun, bukankah untuk menjualku dengan harga tinggi hari ini? Itulah tujuan kalian. Membesarkan aku lebih, menjualku dengan harga tinggi hari ini. Curant Ajar. Dia tidak mau pergi, siapa yang berani maksa? Kamu pikir kamu siapa? Urusan keluarga Liu, kamu ikut campur? Kami sudah menikah. Aku setengah anggota keluarga Liu. Kalian paksa istriku menikah lagi, aku tidak boleh bicara? Pengemis dari desa juga ingin jadi bagian keluarga Liu. Jangan bilang kalau kamu pikir masuk ke sini jadi menantu bisa bergantung pada kami dan hidup santai. Keluarga Liu kita. Tidak butuh sampah. Nafkah dari keluarga Liu bukan untuk siapa saja. Liu Chen, apa yang mau lakukan? Dapat surat nikah, sekarang lengannya mulai berbalik keluar. Kamu sebutuh itu sama pria? Kamu. Diamlah mulut busukmu. Berani sekali, ingin menikahi putri keluarga Liu, tapi berani melawan keluarga Liu. Orang-orang, usir dia keluar.
karena sudah terdaftar. Dia adalah wanita Jiang Tian. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina dia. Curant Ajar. Hanya seorang pengemis, berani melawan keluarga Liuku. Nenek yang terhormat, anak ini mengacaukan rencana saya. Jangon lepaskan dia Tidak perlu kukatakan, jika kami muda melepaskannya, bukankah itu memberitahu semua orang? Siapapun yang tidak berguna bisa memanfaatkan keluarga Liu. Nenek yang terhormat, menemukan Liu Ruyan adalah penting. Kita berjanji kepada Tuan, kalau saat itu kita belum menyerahkan Liu Ruyan, bagaimana kalau Tuan Huang menyalahkan kita? Kenapa panik? Hanya pengemis saja yang berani melawan keluarga Liu. Aku tak akan melepaskannya. Nenek. Akan mengirim orang untuk mengepung mereka. Terpaksa membatalkan pernikahan. Bisakah kamu berpikir sedikit? Siapa bilang harus pakai kekerasan? Tanpa menggunakan prajurit, aku bisa mengusirnya dari keluarga Liu. Nenek. Maksud Anda? Yang hebat adalah Nyonya Tua. Nyonya Tua memang pandai sekali. Kali ini, saya ingin melihat bagaimana anak ini tetap di keluarga Liu kita. Aduh, Siapa yang suruh kamu naik? kamu mau apa? Kita pura-pura menikah, hanya memanfaatkan. Kamu pikir aku akan mengundang serigala dan membiarkan pria asing tidur di tempat? Kamu seperti ini, bahkan jika kamu telanjang berbaring di depanku, aku tidak akan melirik sedikit pun. Berbaring bersamamu. Yang merasa tidak aman itu aku, kan? Kamu, HMPH. berhenti, Kenapa? Menyesal? lelucon. Aku merasa kalau kita tidur terpisah, mereka akan mencurigai. Sebenarnya kamu mau apa? Di dalam gak boleh tidur, di luar juga gak boleh. Kamu tidur di sini, jika ada gerakan mencurigakan, siap-siap saja. Siapa yang mau mendekatimu, jelek begitu. Aku jelek? Aku wanita tercantik se-Kyoto, matamu bagaimana? Aku masih jadi yang paling ganteng di desa kami. Jangan harap tergoda dengan kecantikanku dan mendekat malam-malam. Mimpi saja. Kalau tahu dari awal, tidak akan pura-pura menikah. Awalnya, pikir jadi menantu yang ikut saja. Dilayani orang, cukup santai. Harus tetap kerja. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak bilang, Lampu di kamar itu rusak. Mau minta kamu bantu perbaiki. Baiklah. Lampunya nggak rusak kok. Mana yang rusak? Kakak ipar. Pakaiannya sedikit. Nggak kedinginan? Kakak ipar. Aku dingin. Peluk aja dong. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Ini harusnya aku yang tanya. Mau ngapain sih? Apa maksudmu? Kakak ipar tiba-tiba menyeretku ke kamar kakakku. Kita berdua di sini. Kamu mau ngapain? Oh. Kamu. tolong. Ada orang nggak? Biadab, berani melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Nenek, apa yang terjadi? Aku. Apa yang terjadi? Ini menantumu yang kau pilih. Baru saja menikah, sudah berani menggoda adik iparnya. Beraninya dia. Saya tidak melakukan. Ada saksi dan bukti. Bagaimana bisa kamu difitnah? Adalah kakak iparku. Tiba-tiba dia menarikku ke kamar. Ingin, nenek, tolong bela aku. Saya tidak melakukannya. Kamu masih berani membantah? Jelas-jelas kalian bersekongkol menjebakku. Jiang Tian, hatimu jahat. Tidak hanya tidak senonoh, tapi berani memfitnahku. Fitnah atau tidak, kamu tahu pasti. Saya seorang gadis. Kehormatan saya hancur. Bohong di semua orang. Apa untungnya? Liu Ruyan, suami pilihanmu benar-benar bagus. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Keluarga Liu tidak akan terima orang yang tidak bermoral masuk rumah. Segera usir menantu ini dari keluarga. Nenek, ada keraguan. Keraguan, saya lihat sendiri. Masih bisa dipalsukan? Liu Ruyan, berani membela orang seperti ini? Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Adikmu sudah seperti ini, kamu masih berani melindungi orang bodoh ini. Menurutku, kamu benar-benar sudah dibutakan. Aku.
Jiang Tian, cepatlah minta maaf. Tidak melakukan apa-apa, kenapa mesti minta maaf? Apakah kamu tidak percaya padaku? Percaya padamu, tapi jika tidak minta maaf, kamu akan diusir. Kamu kakakku, dia jahat padaku, tapi kamu membelanya, tidak mengusirnya dan membiarkannya di keluarga Liu. Kalau nanti dia menjadi brutal, aku... Pernahkah melihat dirimu? Wajah dengan botoks 2 kilo, berkilau. Kamu. Apa? Kamu mau bilang apa? Bedanya tebal, tetap tak menutupi kerutan wajahmu. Dengan penampilan begitu, kamu masih khawatir aku tertarik? Lucu. Aku. Mau bilang apa? Jangan marah, bedak di wajahmu bisa jatuh. Menant-tu Jadi Pembrontak. Menant-tu Tak Berguna. Lebih buruk dari binatang, berani menghina keluarga Liu saya. Hari ini aku mengusirmu, pernikahan ini berakhir. Nenek, masih ada keraguan dalam kasus ini. Cukup, Liu Ruyan, sepertinya kamu sudah dibutakan olehnya. Tapi apa? Seorang yang tak punya uang atau kekuasaan, berani melakukan hal seburuk ini, keluarga Liu kita tidak akan membiarkan orang seperti ini. Seseorang, usir dia dari sini. Nenek. Tidak perlu memohon padanya. Meskipun dia memohon padaku untuk tetap di keluarga Liu, aku tidak mau. Berani bicaramu, bersungguh-sungguh dengan perkataanmu, cepat pergi dari keluarga Liu. Lebih baik kau tidak memohon padaku untuk tetap berlutut di masa depan. Luko. Aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk gerbang Liu lagi. Berhenti bicara omong kosong, tanda tangani perjanjiannya dan keluar dari sini. Perjanjian telah ditandatangani. Tidak akan berurusan lagi dengan keluargamu, Liu. Yang kamu inginkan. Awalnya saya melakukannya demi Liu Ruyan. Sembuhkan penyakit tersembunyi wanita tua itu. Sekarang tampaknya. Lebih baik kamu menunggu sampai mati. Lebih baik kamu menunggu sampai mati. Beraninya kau berbuat hal yang tidak tahu malu seperti itu dan mengutukku. Keluar dari sini. Jika tidak, aku membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Begitu kau meninggalkan pintu ini, tidak akan mudah untuk mengundangku kembali. Kamu mempermainkanku. Keluar dari sini. Jiang Tian. Jangan khawatir. Mereka mengusirku hari ini. Bagaimana bisa mengundang Anda kembali? Kepentingan diri sendiri. Jangan menyesalinya. Nenek, kalian melakukan ini untuk mengusirnya dari keluarga Liu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku tahu, ini untuk memaksa dia menandatangani surat cerai agar aku bisa menikah lagi. Lalu apa jika kamu sudah tahu? Nenek, kamu sungguh licik. Sekarang surat cerai sudah ditandatangani. Kamu dan si pecundang itu tidak ada hubungan lagi. Lebih baik kamu segera menikah ke keluarga Huang. Kalian bermimpi. Seppuku. Mau kemana? Minggir, Liu Ruyan. Apa yang anak itu katakan padamu sehingga kamu berani mengejarnya? Sepupu, nenek juga untuk kebaikanmu. Berapa banyak wanita yang berusaha keras hanya untuk bisa dekat dengan Tuan Huang? Jika Tuan Huang menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu. Jika kamu bersamanya, apapun yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan. Kedengarannya bagus, tapi kamu menjualku ke keluarga Huang untuk keuntungan Junlang Huang. Seppuku. Kamu tahu betul situasi keluarga Liu saat ini. Tanpa dukungan Huang, kita tidak akan bertahan lama. Apakah kamu akan diam melihat Liu bangkrut? Untuk apa banyak bicara? Hari ini, apakah dia mau atau tidak, dia harus menikah. Sebaiknya dia dikurung, dan pagi-pagi besok kirim dia ke rumah keluarga Huang. Nenek. Tidak heran nenek, langsung mengendalikan situasi. Itu wajar, seorang pembohong besar seperti dia juga pantas berhadapan denganku. Benar, menurutku dia benar-benar berani-berani mengutuk nenek tua. Un gars, pastiquant Diatidak Kaburlaji. Besok kita serahkan Ruyan ke Tuan Muda Huang. Dangan Perlindingan Tuan Muda Wang, Keluarga Liu Pastiakan Semakin Maju. Ah. Nenek. Sakit sekali. Nenek. Aduh, sakit sekali. Nenek, apa yang terjadi? Nenek baik-baik saja, kenapa begini? Bagaimana bisa? Jangan-jangan yang dikatakan Jiang Tian benar? Kak, tolong selamatkan nenek tua. Denyut nenek tua tidak ada yang aneh. Aku tidak tahu penyakit yang diderita. Sampah, keahlian medis kamu sepertinya cuma terbuang sia-sia, hal kecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Penyakit nenek tua ini mendadak dan aneh. Saya tidak punya solusi saat ini.
Dikasih waktu lagi, nenek tua mungkin mati kesakitan. Ini... Aku. Cepat bawa nenek tua ke rumah sakit. Perruque de cul. Bagaimana ini? Jiang Tian bilang nenek punya penyakit tersembunyi dan ada cara menyembuhkannya. Cepat bawa menantu itu kembali. Menantu. Cepat selamatkan aku. Selamatkan kamu. Saya sudah menandatangani perjanjian cerai. Tidak ada hubungan dengan keluarga Liu. Kenapa harus selamatkan? Jiang Tian bantu orang. Bukankah kamu bilang aku nggak akan melangkah ke rumah Liu lagi? Kenapa sekarang mengundang aku? Aku. Kalau mau aku bantu, bukan nggak mungkin. Tentang perjanjian cerai ini. Berani-beraninya mengajukan syarat, kalau nggak segera bantu, menyinggung keluarga Liu, masih bisa bertahan di ibu kota ini? Nggak usah kamu khawatirkan itu. Daripada sibuk dengan itu, lebih baik kamu khawatirkan Nyonya Tua. Tanpa bantuanku, Nyonya Tua mungkin nggak akan bertahan lebih dari 2 hari. Berani sekali. Berani kamu mengutuk nenek tua. Tolong aku, semua salahku sebelumnya. Zhang Tian, tolong selamatkan aku. Tapi pernikahan ini, Père Jean-Jian serait dit Batalcan. Kamu tetap menantu keluarga Liu. Selamatkan aku segera. jadi kuampuni nyawamu dulu. Nenek tua. Le Gagna. Semoga nenek tua dapat menepati janji. Nenek tua, bagaimana keadaan? Rasanya jauh lebih baik. Apakah mungkin Jiang Tian benar-benar sehebat itu, bisa langsung melihat penyakit parah nenek dan menyembuhkannya? Dia seperti kucing buta ketemu tikus mati, kebetulan. Kalau berani, coba kamu juga, bahkan penyakit nenek apa saja tidak bisa kamu lihat. Membesar besarkan, menjesilkan diri. Jiang Tian ini memang jenius medis, seharusnya dari awal kita tidak melawannya. Wanita rambat panjang penjatawan pendek. Sehebat Jiang Tian, dia tetap tidak punya uang atau kuasa. Dunia ini milik orang berduit. Dia dibandingkan dengan Tuan Muda Huang. Tahu banyak, bawa Ruyan kembali. Waktu hampir habis. Jika tidak kirim Ruyan, Huang akan menyalahkan. Cukup, jangan bertengkar. Pikirkan cara. Beradu sendiri itu bukan kemampuan. Menurutku, sekali melakukannya, harus terus melakukannya. Lau Taijun, waktu sudah habis. Apakah Liu Ruyan sudah siap masuk keluarga Huang? Ini. Biar ku beritahu. Bagaimana mereka mengusirku, begitu juga mereka menarikku kembali. Kamu memang cukup punya Hehe, uangnya tidak sia-siakan. Aku beritahu ya, banyak orang ingin menikah denganku. Sekarang kamu dapat keuntungan besar. Baiklah, aku yang untung. Wah. Mau pergi kemana nih? Nyonya Wang. Huang Junlang, ngapain? Ngapain? Aku bisa melakukan apa lagi? Tentu saja menjemput istriku pulang. Tuan Huang, tolong jaga sopan. Kenapa kamu berpura-pura Keluarga Liu Mu sudah terima hadiah pertunanganku. Cepat atau lambat kamu jadi milikku. Ku beritahu padamu, wanita yang kulihat, tidak ada yang tidak kudapatkan. Hahaha. Bisa membuatku tertarik. Itu adalah kehormatanmu. Menjadi wanitaku. Kemewahan dan kekayaan, apapun yang diinginkan akan kuberikan. Lihat sekeliling Kyoto. Siapa lagi yang bisa dibandingkan denganku? Aku sudah menikah, semoga Tuan Huang tidak mengganggu. Menikah. Keluarga Liu kalian berani sekali. Menerima mahal. Lalu berani melanggarnya. Transaksi keluargaku selesai. Bukan sesuatu yang bisa kamu batalkan semau kamu. Huang Junlang, keluarga Liu bayar berapa? Aku akan menggantinya penuh. Li Lukon. Kau pikir keluarga Huang kekurangan uang? Uang itu aku tidak. Kamu harus ikut aku. Lupakan, tidak akan menikah. Pelacur. Aku kasih wajahmu. Kamu kira menikah atau tidak terserah kamu? Orang-orang, datang, ikat dan bawa dia pulang. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Kamu siapa lagi? Berani ganggu urusanku. Aku suaminya. Hahaha. Pilihan Pak Liu benar-benar unik. Mendingan sama kolektor barang bekas ini. Masuk ke keluarga Huang. Dengan siapa aku bersama itu urusanku, bukan urus. Aku mau lihat bisa tegar sampai kapan. Anak muda, kuberi saran pergi secepatnya. Dengan kekuasaan keluarga Huang, di seluruh Kyoto, yang berani lawan kami sedikit.
Kamu yang kolektor barang bekas, berani rebut orang dengan aku. Kami sudah resmi menikah. Liu Ruyan sekarang istriku. Aku nggak peduli Huang Junior atau siapa. Aku tidak akan membiarkan kamu memaksa atau menghina dia. Nada bicaranya cukup besar. Hari ini, aku tunjukkan akibatnya menyinggung keluarga Huang. Jiang Tian, Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Pasangan penuh cinta. Aku sangat tersentuh. Seorang tuan muda yang tidak berarti. Belum cukup kuat untuk menyakitiku. Mulutmu besar sekali. Saya khawatir Anda tidak tahu betapa kuatnya keluarga Huang kami. Hanya beberapa potong sampah yang kau bawa. Khawatir saya tak bisa menyentuh pakaian saya. Hahaha. Apakah dia takut sampai konyol? Dia hampir mati, namun masih berani menyombongkan diri. Kuharap tulangmu sekeras mulutmu. Jiang Tian, Aku ingin lari sekarang. Sudah terlambat. Jiang Tian. Perhatikan baik. Bagaimana laki-lakimu diinjak sama aku? Jiang Tian. Melihatnya, inilah akibatnya jika menyinggung keluarga Huang. Apa akibatnya jika menyinggung keluargamu? Ini tidak mungkin. Tuan Muda Huang. Para pengawalmu ini sepertinya kurang berguna ya. Ini tidak mungkin. Bagaimana melakukannya? Huang Xiao. Sekarang waktunya kita hitung-hitungan soal kamu yang menindas istriku. Kamu mau apa? HMP, mau apa? Kamu kaya tapi kejam, bahkan merampas orang di jalan. Hari ini aku mewakili ayahmu untuk menghajarmu. Aku orang Huang, kalau berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Aku ingin lihat. Kenapa dia tidak melepaskanku? Berani kamu memukulku. Minentang Kelu Aga, Ibu kota tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saya Salah, Tuan Jiang Mohon Beri Kesenpatan. Hari ini saya lepaskan kamu. Nanti aku lihat kamu ganggu Ruyan lagi. Ku habisi kamu. Kamu sudah membuat masalah besar. Ada apa? Aku sudah mengusir brengsek itu, dan kamu menyalahkanku. Kamu datang ke Kyoto, tidak tahu situasinya. Keluarga Huang kuat. Orang terkaya di Kyoto harus berpikir 2 kali sebelum mengusik mereka. Huang Junlang membalas dendam. Menyinggung dia pasti tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Hanya dengan dia? Semua salahku. Seharusnya tidak melibatkanmu. Kalau kamu karena aku. Seberapa banyak orang bodoh yang datang, aku akan melawan mereka. Kau meremehkannya, dia tidak akan melepaskanmu. Lebih baik segera membuat rencana. Lama begini, belum ada berita. Apa gunanya kalian untukku? Nona Qin, orang yang dicari sudah ada berita. Sudah ditemukan. Ya, sudah mendapatkan kabar. Jiang Xian, Tuan Muda Jiang. Sedra jemput. Ya. Tidak. Saya akan pergi sendiri. Pastikan bawa Tuan Muda Jiang ke keluarga Qin. Keluarga Liu kalian benar-benar tak tahu diri. Berani menghancurkan kesepakatan, menerima uang keluarga Huangku, lalu mengajak orang menghadapiku. Tuan Muda Huang, kasih saya 100 nyali pun saya tak berani. Pasti gara-gara menantui tout. Menantu. Nyonya tua menerima uang dari keluarga Huang saja, masih undang menantu masuk. Keluarga Liu kalian pintar mengatur rencana ya. Tuan Muda Huang, jangan marah. Liu Ruyan keras kepala, berani sembunyi bawa orang dan menikah. Tenang saja, saya tidak setuju dengan pernikahan itu, tidak sah. Aku kasih tahu, uang keluarga Huang. Tidak semudah itu untuk diambil. Tuan Muda Wang, tenanglah. Akan mengirimkan Liu Ruyan kepadamu. Tolong beri waktu lagi. Terlambat. Keluarga Liu sudah diberi kesempatan, tetapi tidak tahu menghargainya. Aku akan tunjukkan akibatnya jika menyinggung keluarga Huang. Tuan Muda Huang, aku punya ide. Kali ini pasti berhasil. Kamu punya rencana? Orang itu hampir tidak pernah meninggalkan Liu Ruyan. APA idemu? Penggal aman memang tak tepat. Nanti, ketika semuanya sudah terjadi, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nenek, cari saya ada apa? Masih muka tanya, hal yang kamu lakukan, perlu saya kasih tahu? Apa maksud Anda? Hebat kamu, Liu Ruyan, berani bercanda dengan menantu itu, membuat marah Tuan Muda Huang. Sekarang keluarga Huang sudah memutuskan hubungan bisnis dengan kita. Sepertinya kamu sengaja mau membuat keluarga Liu bangkrut. Nenek saya. Kamu juga sudah besar. Saya tidak bisa lagi mengatur kamu. Hanya saja situasi keluarga Liu tahun-tahun ini, kamu juga sudah lihat.
2 tahun ini bisnis semakin sulit. Tanpa bantuan besar dari keluarga Huang. Takutnya tidak perlu lama, Liu kita akan. Urusan perusahaan serahkan padaku. Aku akan membuat perusahaan berkembang pesat. Saya percaya padamu. Sepupumu tidak punya ambisi, dan adikmu terlalu sombong. Di generasi muda, hanya kamu yang bisa saya percayai. Ini adalah sebuah kontrak. Bernilai miliaran. Besok kamu urus sendiri, jika berhasil, ke depannya. Aku tidak akan memaksamu lagi. Jangan khawatir, Nenek. Soal kontrak serahkan padaku. Sepupu tercintaku, akhirnya kamu datang. Kenapa kamu di sini? Liu Cheng, apa ingin kamu lakukan? Sepupuku yang baik. Apa yang bisa kulakukan? Kamu bilang, kan? Sebagai kakak tentu aku ingin memberikan semua yang terbaik di dunia ini untukmu. Menurutku, orang paling ingin aku mati di keluarga Liu adalah kamu. Sepupu, kenapa bisa bilang begitu? Menyudutkanmu mati apa gunanya buatku? Tanpa aku, keluarga Liu jatuh ke tanganmu, bukan? Sepupu, kamu benar-benar salah paham padaku. Apa niat buruk yang bisa kumiliki? Aku hanya ingin semua orang bahagia. Menikah dengan Tuan Muda Huang, jadi nyonya kaya. Urusan keluarga Liu kuserahkan padaku. Semua senang? Nenek besar berjanji padaku. Setelah ini tidak akan memaksaku menikah Hahaha. Adik. Kamu benar-benar naif. Bagaimana mungkin kamu percaya pada nenek? Menurutmu, kenapa aku menunggumu di sini? Kalian bersekongkol untuk menipuku. Bagaimana bisa dibilang tipu? Ini hanya sedikit trik kecil demi kebahagiaanmu. Menurutku, sebaiknya kamu diam di sini, tunggu saja yang Master Huang. Hei Jiang Tian, cepat selamatkan. Ruyan. Untung aku bereaksi cepat. Putri sulung keluarga Qin Shuang tiba. Keluarga terkaya Qin. Nona Qin, kenapa Anda datang? Mau tanya sesuatu? Iya, aku pasti menjawab semuanya. Nona besar, ada apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah kamu kenal orang ini? Ini. Terakhir kali pewaris keluarga Liu kalian menipu kakekku makan obat palsu di pesawat, aku belum menanyakan pertanggungjawaban. Kalau kali ini berani menipuku lagi. Nona Qin, bagaimana aku berani menipumu? Anak ini hanya menantu keluarga Liu. Lalu dia sekarang ada di mana? Andamant kari dia un tu apa? Masalahku apakah perlu disampaikan padamu? Tidak berani. Suami marga Liu sekarang ada di sini. Akan saya kirim orang untuk membawakan Anda ke sana segera. Yang baru datang ini langsung membuat marah keluarga Huang dan Qin. Orang ini tidak boleh dibiarkan tinggal. Kenapa kamu? Jiang Tabib, masih ingat aku? Tentu aku ingat. Terakhir di pesawat, kamu mengatakan aku penipu. Jiang Tabib, aku salah menilai, mohon dimaklumi. Jangan main dengan cara itu. Dr. Jiang, 30 juta dolar Amerika. Terima kasih atas bantuan Anda. Saya punya permohonan lagi. Masih ada integritas. Ada apa? Cepat bilang. Lagi sibuk. Kondisi kakek saya kambuh lagi. Dulu, bantuan Anda membuat penyakitnya membaik. Tapi sekarang sering kambuh. Saya harap Dr. Jiang ikut saya ke rumah keluar. Tolong selamatkan kakek saya. Qin, saya segan datang lagi. Terakhir kali diusir. Itu karena kesalahan saya dalam mendidik, melahirkan orang seperti itu. Saya sudah memecatnya. Kalau Dr. Jiang belum puas, saya bisa panggil dia ke sini supaya Anda urus sendiri. Asal Dr. Jiang mau membantu, keluarga Qin siap memberikan tambahan. Tolong, selamatkan kakek saya. Lihat saja dulu. Kakek, bagaimana rasanya? Nyaman. Sudah sembuh total. Pengobatanmu hebat sekali. Saya benar-benar sembuh total. Luar biasa.
Terima kasih, Dewa Obat Jiang. Kondisi kesehatan Tuan baru saja membaik. Masih perlu waktu untuk pemulihan yang hati-hati. Lebih baik duduk dan bicara. Aduh, Penyakit ini sudah mengganggu saya bertahun-tahun. mencari dokter terkenal, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dewa obat muda datang menyelamatkan saya. Akhirnya membuat orang tua ditarik dari gerbang kematian. Penyakit orang tua tidak terlalu rumit, dokter biasa tidak bisa menyembuhkannya. Tapi kalau saya yang bertindak, pasti akan sembuh tepat sasaran. Kau murid dari pendeta Xiaoyao. Kamu tahu guruku. Kamu masih punya sedikit wawasan. Dulu, nama pendeta Xiaoyao mengguncang Huaguo. Saya hanya pernah mendengarnya, tidak memiliki kesempatan untuk, namun sekarang, bisa bertemu dengan murid Xiaoyao Dao. Haha, ini juga memenuhi keinginanku. Baiklah, penyakit sudah sembuh. Aku juga harus pergi. Tunggu sebentar, dokter muda. Aku masih punya hal lain untuk dibicarakan. Apalagi yang ingin kau bicarakan? Dokter muda menyelamatkan nyawaku. Sekarang, tamu terhormat keluarga Qin. Aku sudah menyuruh Shuang Er. Siapkan rumah mewah seharga 10 miliar dolar dan mobil mewah. Tabib kecil, ada permintaan lain? Katakan. Keluarga Qin akan memenuhinya. Sudah cukup. Menyelamatkanmu adalah hal kecil. Bagi tabib kecil, ini hal kecil. Bagi saya, ini penyelamatan hidup. Keluarga Qin beri 50% saham. Hanya berharap tabib kecil mau tinggal di keluarga Qin. Apa? Cucu saya, Shuang Er, luar biasa. Parasnya cantik, gadis seperti ini. Cocok sekali dengan bocah tabib yang tampan. Jika kamu mau menikahi Shuang Er, keluarga Qin selanjutnya milikmu. Tapi, saya sudah dengan Liu Ruyan. Keluarga Qin terkaya di ibu kota. Baik soal uang maupun kekuasaan. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti Liu bisa dibandingkan? Itu nanti kita bicarakan. Nyonya besar keluarga Liu pilih kasih, mencintai kaya dan membenci miskin. Kau cuma menantu yang tak dikenal. Tapi jika menikahi aku, kau akan menjadi kepala keluarga Qin. Lagipula, aku tidak lebih cantik daripadanya. Hei, Jiang Tian, tolong aku. Ruyan. Nyonya besar, berita dari Liu Cheng mengatakan dia sudah berhasil. Tidak peduli seberapa hebat Liu Ruyan, kali ini dia tidak akan lepas dari genggamanmu. Itu alami. Ruyan. Kamu berani sekali menyusup ke keluarga Liu. Aku datang mencari Ruyan. Di mana dia? Kamu terlambat, sepertinya tidak akan menemukannya. Kemana kamu membawanya? Jujur saja, Ruyan mungkin sudah di tangan Huang Xiao. Sekarang pun tidak akan keburu. Apa? Meskipun kamu ahli pengobatan, tanpa uang dan kekuasaan, kamu tetap tidak berguna. Istri sendiri tidak bisa dilindungi. Ruyan itu keturunan Liu. Kamu tidak peduli pada hubungan keluarga. Kamu berbuat kasar padanya. Kamu tidak takut karma? Karma, Omon Kozon. Dunia ini milik orang kaya. Dengan TN Huang di sisiku, aku tidak takut apapun. Baru seorang pecundang berani melawan Liu? Meski Ruyan menikah denganmu, apa gunanya? Pecundang sepertimu tidak bisa menjaganya. Berani-beraninya kamu memukulku. Mukul perlu pilih hari? Kamu. Menjilat penguasa. Tamak tidak tahu batas. Menjilati kekuasaan. Kejahatanmu sudah tidak terhitung. Nenek besar membesarkanmu dengan baik sekali ya. Nenek, Jiang Tian gila, dia tidak hormat padamu. Menantu ini sudah memberontak. Katakan padaku di mana Liu Ruyan. Aku tidak akan segan-segan dengan kalian. Kau jangan mimpi, aku tidak akan biarkan kau merusak rencana Tuan Huang. Katanya lebih baik memilih yang mudah daripada yang sulit. Di mana Liu Ruyan? Aku akan bilang. Kau sudah terlambat meski bergegas ke sana. Kalau sesuatu terjadi padanya. Aku ingin seluruh keluargamu Liu dimakamkan bersamaku. Lepaskan aku, binatang buas. Bersikap baik dan jangan berjuang, agar tidak terluka. Membantu. Berteriak lebih keras. Mereka adalah orang-orang kami. Tidak seorang pun akan mendengarmu meskipun kamu berteriak lebih keras. Liu Cheng, kamu adalah antek Huang Junlang, melakukan kejahatan. Cepat atau lambat, kamu akan dihukum Tuhan. Bagaimana kamu masih bisa begitu naif? Selama aku punya uang dan kekuasaan, Tuhan akan beri jalan, Liu Cheng. Jiang Tian tidak membiarkanmu pergi. Saya sangat takut. Kau tidak berpikir ada yang menyelamatkanmu, bukan? Huang Xiao sebentar lagi akan datang. Meski Jiang Tian tahu di mana kamu, dia datang pun sudah terlambat.
Jiang Tian. Dasar Penchkut. Berani-beraninya kamu menipuku. Lihat saja kemana kamu bisa lari. Jiang Tian. Akhirnya kamu datang juga. Berani-beraninya menipuku. Cari mati. Maaf, aku terlambat datang. Jiang Tian, kamu sering mengacaukan rencana Huang Shao. Dia akan mencarimu. Tidak perlu cari aku juga akan mencarinya. Mulut besar. Kau pikir, pecundang, punya kesempatan menang melawan keluarga Huang? Itu jalan buntu. Sebaiknya kau pikirkan dirimu sendiri dulu. Kau ada di tanganku. Apakah pikir akhirmu akan baik? Jangan berani menyentuhku. Saya orangnya Tuan Huang. Saya berani menyinggung Tuan Huang, jadi mengapa saya harus takut menyinggung anjing di sampingnya? Beranika kamu memarahiku? Bukan saja berani memarahimu, aku juga berani memukulmu. Kamu telah menyakiti Ruyan berkali-kali. Hari ini, Anda harus membayarnya. Kakak ipar yang baik. Aku kan sepupu Ruyan, mengingat hubungan kita. Kasihani aku, oke? Aku nggak punya saudara kayak kamu. Adikku sayang, jangan biarkan aku dipukuli sampai mati. Membiarkanmu pergi tidak masalah, segera pergi dari Kyoto, jangan pernah muncul di depan Ruyan lagi. Maka aku akan memaafkanmu. Tapi, Kesempatan sudah kuberikan. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. baik, aku pergi. Kamu baik-baik saja? Sebelum Huang Junlang datang, cepat pergi. Lari? Kenapa harus lari? Kamu tidak tahu kekuatan keluarga Huang. Mereka tidak akan melepaskan. Tadi kamu mudah melepaskan Liu Cheng. Dia akan memberitahu mereka. Cepat pergi. Kalau mereka tidak cari masalah, aku malah akan cari mereka. Jiang Tia. Kamu sudah kabur lama. Apakah Huang Junlang membiarkan pergi? Dia semakin menindasmu. Tapi, Tidak ada tapi-tapian, hari ini menghindar, lain kali dia akan kembali. Sangat mengganggu. Langsung saja. apa yang ingin kamu? Menghapus masalah selamanya. Nona Liu. Tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Huang Junlang. Bukankah kamu bilang lebih baik mati daripada mengikuti aku? Sekarang, kamu jatuh ke tangan aku lagi. Aku sudah memberitahumu sejak dulu. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Huang Junlang. Aku peringatkan kamu. Berani sentuh aku, buat kamu bayar mahal. Hahaha. Aku suka temperamenmu yang berapi-api. Tidak tahu Miss Liu. Bagaimana mau buat aku bayar mahal? Melihat keadaanmu yang menyedihkan ini. Saranku, sebaiknya patuh saja. Selama kamu patuh dan melayaniku dengan baik, kesepakatan kita tetap berlaku, kamu tetap menjadi nyonya muda keluarga Huang. Lepaskan tangan kot, aku tidak peduli. Tidak tahu malu. Pikir di sini masih bisa berbuat sesuka hati? Pegang dia untukku. Apa yang Huang Junlang inginkan, pasti bisa didapatkan. Kamu tidak berhak menolak. Orangnya mana? Belum masuk. Tuan Huang. Kamu memanggilku? Kok kamu di sini? Kok kamu di sini? Jiang Xian. Kenapa kamu ada di sini? Bayingkan. Jadi kalian menjebakku. Namanya jebak musuh. Belajar. Memanggil Jiang Tian ada gunanya? Di sini banyak orangku. Hari ini kalian berdua akan mati di sini. Orang-orang, datang. Orang-orang, datang. Ayo, cepat datang. Hahaha. Maksudmu orang-orang tak berguna di luar sana? Mereka mungkin sudah tidak bisa mendengar. Bagaimana dengan Liu Cheng si pengekut mana mungkin berani bantu lawan Kelu Agah Wangka? Dia sudah lama kabur. Tuan Muda Huang. Sekarang tinggal kamu. Hutangmu pada Ruyan. Hari ini juga akan kutagih. Kurang ayak. Kau ini siapa? Berani menagih hutang padaku. Berani menghina aku. Hari ini adalah akhir dari kalian. Kamu berulang kali memaksa Ruyan, tak tahu hukum, tak berperi kemanusiaan. Menurutku hari ini yang mati adalah kamu. Keluarga Huang adalah hukum. Aku lahir untuk berada di atas. Menyuruh orang rendah seperti dia melayaniku adalah kehormatan. Mati tak tahu penyesalan. Hari ini aku akan bikin kamu lumpuh, untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat. Aku Tuan Muda Huang. Seluruh Kyoto tak ada yang berani melawanku. Berani kamu memukulku. Di Kyoto, kamu tak punya tempat berpijak. Kekuatanmu besar sekali, Tuan Huang. Bikin aku takut saja.
Kalau rambutku ada yang hilang hari ini, ayahku akan mengirim kalian semua ke neraka. Tapi kalau hari ini kamu tinggalkan wanita ini dan pergi dengan baik-baik, aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Melepaskanmu. Haruskah berterima kasih padamu, Tuan Huang? Dengan kemampuanmu, bekerja di perusahaan Huang tidak mustahil. Saat itu tiba, dengan dukungan dari keluarga Huang, berapapun uang yang kamu mau. Kenapa harus mengorbankan masa depanmu demi seorang Liu Ruyan? Sampai sekarang kamu masih berani memikirkan Ruyan. Cari mati. Berani berbuat salah padaku, tak ada akhir baik bagimu. Huang Junlang. Aku sudah berkali-kali memaafkanmu, tapi bukan menyesal, malah makin menjadi-jadi. Saatnya memberimu pelajaran. Aku akan melawamu. Cari mati. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan? Itu menantu keluarga Liu. Tidak hanya merebut orang dari Tuan Muda Huang, berani melukai orang. Kejahatan tak bisa dimaafkan. Keluarga Liu. Kalian keluarga Liu berani sekali. Demi seorang wanita berani melukai anakku dengan kejam seperti ini. Tuan Huang. Ini nggak ada hubungannya sama keluarga Liu. Menantu Jiang Tian buat masalah besar. Zhang Tian. Dia tuh, seringkali menghancurkan rencana Tuan Muda Huang. Sekarang malah buat kejahatan besar dan merugikan keluarga Liu kita. Tuan Huang, jangan biarkan dia lolos. Zhang Tian. Seiya Molia, Oramaka Mapayang Berani Manslakakan Anak Seiya, Wang Bingqian. Tuan Huang, pemuda memiliki keterampilan aneh, susah dihadapi. Anda harus hati-hati. Apa kamu pikir saya tidak mampu menghadapi seorang bocah? Tidak berani, Tuan Huang. Anda turun tangan, pasti dia tidak bisa melawan. Dan seluruh keluarga Liu juga harus disingkirkan. Aku ingin semua orang di Kyoto melihat. Apa akibatnya menyinggung keluarga Huang? Karena menyampaikan kabar, aku biarkan pergi. Untuk Jiang Tian. Rasa sakit yang dialami putraku hari ini. Aku akan membalasnya 100 kali padanya. Kamu benar-benar membawanya kembali. Bagaimana dengan Tuan Huang? Huang Xiao sudah mati. Opa. Camus te la Mambua Mazala Bezar. Habis sudah, habislah kita. Keluarga Liu kita akan hancur karenamu. Nyonya besar. Kau tak ada kesempatan lagi menjual anak demi kehormatan. Apa Yang Camus t'a eu. Semua yang kulakukan hanyalah demi perkembangan Liu yang berkelanjutan. Demi Liu mengorbankan aku. Bawa berkah tapi juga bawa bencana. Salahkan hanya nasibmu yang sial. Dilirik oleh Tuan Muda Huang. Kalau tidak mengirimkanmu ke Tuan Muda, keluarga Liu akan selesai. Sampai sekarang, kau masih penuh alasan. Aku begitu percaya padamu, tapi kau terus membohongiku lagi dan kalau bukan karena egoismu, rela berkorban untuk keluarga Liu, apakah aku perlu membohongi? Demi uang dan kekuasaan. Menjual anak untuk kemuliaan, tanpa peduli pada darah daging. Kamu benar-benar tega. Demi Perkambangan, Keluarga Liu. Jangan bilang Liu Ruyan 1 orang, 100 atau 1000 pun. Membawa kekayaan ke Keluarga Liu. Semua harus dijual. Benar-benar nenek yang serakah. Selain bicara sinis di sini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Urusan keluarga Liu belum waktunya kamu campuri. Saya menikah dengan Jiang Tian. Dia menyelamatkan saya lebih. Suami keluarga Liu, Liu Ruyan. Sekalipun mundur 10.000 langkah, keluarga Liu membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Tak pernah perlakukanmu buruk. Di keluarga Liu, kamu nikmati kemewahan lebih dari 20 tahun sebagai balasan budi pengasuhan saya. Capai transaksi ini. Bawakan Tunggang, untuk Keluarga Liu. Budi pengasuhanmu, biarkan aku yang ganti. Kamu yang ganti. Le Lucon. Hanya berdasarkan baju kumal yang kamu pakai? 1 miliar, jika kamu bisa mengeluarkannya, aku akan mundur, dan tidak akan lagi ikut campur dalam grup Liu. Jangan bilang 1 miliar. Aku kasih kamu 100 kali lipat. 3 menit. 100 miliar dolar dikirim. Ah. Menantu Yang sont bons. Kamu berakting di depanku, 3 menit. Jika uang belum datang, kamu harus berlutut ke Huang dan menebusnya dengan kematian. Jiang Tian, kenapa membuat taruhan dengan dia? Kemana cari 10 miliar? Jual mobil dan rumah pun gak cukup. Sampah yang cuma bisa omong besar. Tenang saja. Biar aku yang urus. Grup Kin sebentar lagi akan kirim uang ke sini. Masih grup Kin? Seorang menantu numpang. Juga berhayal bisa dekat dengan yang paling kaya. Teruskan saja bermimpi. Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Tinggal tunggu dapat uang, pergi.
Saya ingin lihat. Sampai kapan kamu ngotot? Sekarang waktunya sudah tiba. Uangnya mana? Qin mana? Bahkan bayangannya pun tidak kelihatan. Nona besar keluarga Qin datang. Nona Qin. Dr. Jiang, aku datang terlambat. 100 miliar dolar sudah dikirim, diberi. Ini tidak mungkin. Anya Seoran menentu. Bagaimana punya kemampuan sebesar itu? Orang yang tidak tahu diri. Semoga Nyonya tua ingat janjimu. Kalau tidak, aku bisa menyelamatkanmu. Aku juga bisa ambil nyawamu. Tadi terima kasih atas bantuanmu. Bagaimana Dr. Jiang membalas? 100 miliar ini seharusnya sebagai hadiahmu menyelamatkan kakekku, tapi... Dr. Jiang, kau sudah banyak membantu keluarga Liu, sudah cukup berbakti, tapi mereka malah meremehkan dan menghinaimu. Sebuah keluarga kecil Liu masih ada yang bisa ditunggu. Mengapa tidak Anda masuk ke keluarga Qin? Janji dari keluarga Qin saya masih berlaku. Asalkan Anda masuk ke keluarga Qin saya, seluruh keluarga Qin terserah Anda. Apa? Apakah Anda tidak memandang kekayaan keluarga Qin? Atau Anda tidak memandang saya? Saya dan Liu Ruyan sudah menandatangani kontrak, jadi suami istri selama setahun. Tidak bisa melanggar, kan? Kontrak selembar, bicara, kompensasi 10 kali lipat. Keluarga Qin tidak kekurangan yang lain, uang banyak. Mengangguk, semua perusahaan di bawah Qin dialihkan atas nama Anda. Semua milik keluarga Qin adalah milikmu. Termasuk aku. Aku. Nona besar. Kelu aga wang membawa orang menge. Apa? Tuan Huang, ini tidak terkait keluarga Liu kami. Setiap utang ada pemiliknya. Seharusnya mencari menantu itu. Terlambat untuk minta maaf sekarang. Rasa kehilangan anak keluarga Huang, aku buat kalian membayarnya 10 kali lipat. Berhenti. Kamu adalah Jiang Tian, pembunuh anakku. Anakmu berbuat jahat tanpa menyesal. Dia pantas mati. Camus Berani menghina anak. Menghina. Dia menindas orang dan menculik wanita, berbuat jahat dan kejam. Di mana aku salah? Alih-alih mengendalikannya, kamu malah membiarkannya. Hasil hari ini dari Huang Junlang semua karena kamu. Jangan salahkan orang lain. Anak yang bagus. Kamu cari mati. Datang, bawa dia ke neraka. Aku lihat siapa yang berani. Dr. Jiang adalah tamu kehormatan Qin. Aku lihat siapa yang berani menyentuh. Nona Qin, hanya untuk seorang menantu, kau menentang keluarga Huang? Orang yang buta. Kalau pintar, segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Mendengu. Menyinggung Huang saya. Raja surga pun tak bisa melindunginya. Berikan aku. Menyinggung Huang saya. Raja surga pun tak bisa melindunginya. Berikan aku. Bagaimana ini mungkin? Bangun, bangun dasar pemalas, semua tidak berguna. Apa gunanya memelihara kali? Bahkan seorang menantu kecil pun tidak bisa ditangani. Camus. Mau apa kamu? Keluarga Huang kaya tapi tidak berperi kemanusiaan, melakukan kejahatan, membiarkan keturunan sesuka hati. Demi rakyat ibu kota. Akan aku beri pelajaran yang baik. Minta maaf dan keluar dari ibu kota. Aku masih bisa menyelamatkanmu. Di depan keluarga Huang, mana bisa kamu ceroboh? Mati saja. Usa Seratus Tain Keluarga Wang. Mana bisa hancur di tangan menantu kecil? Aku tidak akan. Mudahkan urusanmu. Sangat keras kepala. Jiang Tia, berkat bantuanmu, baru bisa menyelesaikan masalah keluarga Hua. Sekarang masalah sudah selesai, jadi kontrak ini tidak dibutuhkan lagi. Kamu ingin tetap di keluarga Liu. Sebagai suamiku, Aku. Tidak bersedia. Karena masalah sudah selesai, Nona Liu, bagaimana bisa masih menahan orang? Jiang Tian belum bicara, Nona Qin merebutnya ya? Kontrak dibatalkan, Jiang Tian bebas, bagaimana bisa disebut merebut? Asal Jiang Tian setuju, ia menantu keluarga Liu, bagaimana? Lucu sekali, uang dan kekuasaan. Bagaimana keluarga Liu bisa dibandingkan dengan keluarga Qin? Jiang Tianchai tidak akan pernah memilih keluarga Liu daripada keluarga Qin.
Qin adalah orang terkaya di Kyoto. Saya wanita tercantik di Kyoto. Siapa Anda pilih? Guru benar. Keindahan di bawah gunung bagaikan serigala dan harimau, tak bisa disentuh. Guru, aku ingin kembali ke gunung.